Selamat pagi, kami sampaikan kepada siang jemaat. Kita kembali berkumpul karena kita akan masuki ibadah kita walaupun jemaat masih ibadah di rumah. Tapi bukan menjadi halangan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita laksanakan di rumah kita masing-masing, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Biarlah ibadah kita pagi ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali beribadah di rumah saat ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing agar datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Tito, sebagai pelayan firman pada pagi ini di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Saya mengundang jemaat berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian nyanyian rohani 94 ayat yang pertama, berhimpun semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera. Ia merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya dan memanggil kita untuk datang menyembah Dia sebagaimana firman-Nya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian rohani nomor 11 ayat 1. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada akta
hukum Tuhan. Saya mengundang jemaat berdiri untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan dari 10 firman dan hukum kasih. Keluaran 22 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengini rumah sesamamu. Jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita sambut hukum Tuhan dengan memuji Tuhan menggunakan nyanyian Mazmur 25 ayat yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku
dosa kita firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Kita merespon dengan menggunakan nyanyian Mazmur 116 ayat 6 dan 7. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kremisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita merespon berita anugerah ini dengan nyanyian rohani 137 ayat yang pertama. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon hikmat dan pertolongan kepadanya sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Di minggu yang Tuhan kuduskan hari ini, bersama-sama dengan segenap orang percaya di seluruh muka bumi, kami kembali datang menghampiri kekudusan-Mu, menyembah memuliakan nama-Mu, sebab hanya Engkaulah yang layak
dipuji, diagungkan, dan dibesarkan dalam hari-hari hidup kami. Walaupun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Allah hadir bersama kami. Dan melalui ibadah ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong dan memampukan kami, agar bagian firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan hari ini, kami boleh pahami, teristimewa menjadi petunjuk, pedoman di dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Berkenanlah kiranya menjauhkan semua hal-hal yang akan merintangi dan menghalangi ibadah kami, termasuk pikiran yang sia-sia. Dan pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu. Dan bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama hari ini dari Kitab Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai 67. Kitab Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai 67. Firman Tuhan. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sara istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalanan berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalananku yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri dekat mata air ini. Kiranya terjadilah begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah ditentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hati, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke air itu, ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong
berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak, serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya. Diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskanlah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya, dibiarkannya mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu.
Lalu Ribka mengambil telukungnya dan bertelukunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihibur setelah ibunya meninggal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaat dikasihi Tuhan, keluarga besar jemaat Tello, dimanapun kita berada. Tema renungan kita pada hari ini kami beri jodoh di tangan Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap pria dan wanita yang normal semenjak memasuki usia remaja, pemuda dan dewasa senang bergaul dengan lawan jenisnya. Karena itu pada usia muda sebelum mendapat pasangan hidup, rasanya ada sesuatu yang selalu dicari. Sehingga makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Bisikan misteri dari lubuk hati yang terdalam selalu berkelana mencari dambaan dan pujaan hati. Ishak, anak yang lahir dalam keluarga perjanjian itu, masih diliputi rasa duka atas kepergian ibunya untuk selama-lamanya. Walaupun kepergian ibunya sudah 3 tahun, namun ia masih berduka. Maklum ia anak tunggal dari ibunya. Hati Ishak yang masih diliputi rasa duka, tetapi juga rasa was-was karena Abraham ayahnya sudah sangat tua, sudah berumur 140 tahun. Sementara Ishak belum jelas jodohnya. Dalam kondisi seperti inilah Abraham memanggil Eliezer, hambanya yang tertua, untuk datang dan meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah, demi Tuhan Allah yang mempunyai langit dan bumi, bahwa kamu tidak akan mengambil perempuan dari Kanaan, tetapi pergi ke negeriku, ke sanak keluargaku, untuk mengambil seorang istri bagi Ishak. Ayat 2 dan sampai ayat 4 dari pasal ini. Mendengar itu, Eliezer hamba Abraham menjawab, mungkin perempuan itu tidak suka mengikut aku ke negeri ini. Eliezer mengajukan permohonan kepada Abraham tuannya, apakah bisa membawa Ishak ke negeri tuanku? Tetapi Abraham marah. Awas, jangan kamu membawa anak itu ke sana. Sebab Tuhan telah bersumpah, Tuhan telah memanggil dan bersumpah kepadaku, akan memberikan tanah ini kepada keturunanku. Katanya, kepada keturunanmu lah dan akan kuberikan negeri ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-7b sampai ayat yang ke-8, Abraham meyakinkan Eliezer hambanya bahwa Tuhan akan mengutus malaikatnya, akan berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku.
Tetapi sekiranya tidak ada perempuan yang mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku. Hanya saja Ishak jangan sekali-kali dibawa ke sana. Lalu Eliezer meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah untuk mencarikan istri bagi Ishak. Ayat 9 dalam pasal ini. Dan sesudah itu Eliezer berkemas mempersiapkan segalanya dan mengambil 10 ekor unta tuannya dan membawa barang-barang berharga tuannya berangkat dari Kanaan ke Aram, Mesopotamia, ke kota di mana Nahor berada. Saudara-saudara, jarak antara Kanaan, tempat Abraham berada waktu itu, dengan Aram Mesopotamia, kota Nahor, diperkirakan sekitar 700 sampai 800 km. Jarak yang sangat jauh bila ditempuh dengan perjalanan kaki. Untung saja unta, hewan tunggangan mereka pada waktu itu, tergolong hewan unik. Karena unta bisa minum hanya sekali dalam 20 hari. Hewan ini pun bisa membawa beban 200 sampai 250 kg dan bisa menempuh jarak 120 km per hari. Jadi perhitungan kasar, kira-kira Eliezer bersama rombongan dari Kanaan ke Mesopotamia memakan waktu sekitar 6 hari. Setibanya mereka di tempat Nahor berada, rupanya Eliezer ini adalah seorang yang berhikmat. Ia tahu bahwa pada waktu petang, biasanya anak-anak perempuan keluar menimba air. Karena itu Eliezer tidak segera masuk kota. Tetapi ia menghentikan rombongannya dan mengambil posisi dekat sumur. Dan berdoa katanya, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tujuanku tercapai pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadi begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga ku beri minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu aku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setia kepada tuanku itu. Eliezer belum selesai berkata dalam hati atau berdoa. Tiba-tiba muncullah seorang gadis yang lincah. Sangat cantik parasnya. Turun ke mata air, mengisi buyungnya, lalu kembali. Momen ini dimanfaatkan oleh Eliezer. Ia segera berlari kepada gadis itu. Dan ia berkata kepadanya, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Gadis itu dengan santun ia menjawab, minumlah tuanku. Setelah melayani orang asing itu atau Eliezer, gadis itu ternyata memiliki kepekaan sosial dan kecekatan yang sangat tinggi. Ia tahu menjawab kebutuhan. Dengan murah hati, ia berkata, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Ayat 19 dalam pasal ini. Dengan cepat gadis itu memberi minum utusan rombongan Saya ulangi.
Dengan cepat, gadis itu memberi minum bagi unta-unta rombongan Eliezer sampai semuanya puas. Kita tidak bisa bayangkan berapa liter air yang diminum 10 ekor unta sampai puas. Tapi itulah tawaran gadis itu kepada Eliezer. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini doa Eliezer telah terkabul. Setelah ia menyaksikan tangan Tuhan yang tidak nampak menuntun dan mempertemukan bakal istri Ishak, Eliezer segera mengambil perhiasan anting-anting emas dan sepasang gelang tangan, lalu diberikan kepada gadis itu sebagai tanda ucapan terima kasih atas keramahan dan kemurahan hatinya bagi rombongan Eliezer. Perangai gadis itu membuat Eliezer terkesima dan penasaran karena itu ia tidak sabar lagi untuk mengenal dan bertanya, katanya, "Anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, dan adakah di rumah ayahmu tempat untuk bermalam bagi kami?" Jawab gadis itu dengan lugu, "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Dan di rumah ayahku baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada." Mendengar jawaban gadis itu, dengan spontan Eliezer berlutut dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan yang benar ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Menyaksikan kejadian ini, gadis itu segera lari ke rumah ibunya, memberitakan hal ikhwal yang terjadi di sumur. Gadis itu mempunyai saudara laki-laki yang bernama Laban. Laban pun bergegas untuk menemui rombongan Eliezer yang masih ada dekat mata air. Katanya kepada rombongan itu, "Marilah engkau yang diberkati Tuhan, sebab kami sudah menyediakan tempat bagimu, begitupun bagi unta-untamu." Eliezer ditamu di rumah Ribka, atau dengan kata lain di rumah sana Abraham, tuannya. Pada malam itu mereka dijamu dengan hidangan jamuan malam. Namun Eliezer dan rombongan tidak akan makan sebelum mereka memperkenalkan diri dan apa maksud tujuan kedatangan mereka ke kota ini. Katanya, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi sukses, atau dengan kata lain kaya raya. Tuhan telah memberikan kepadanya baik kambing domba, lembu dan sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu, setelah beliau tua, telah melahirkan seorang anak laki-laki. Kepada anaknya itu segala hartanya telah diberikan kepadanya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil seorang istri dari Kanaan untuk anakku Ishak. Tetapi haruslah kau pergi ke rumah ayahku kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku Ishak." Jawabku kepada tuanku, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku.
Tetap katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil seorang istri dari kaumku, dari rumah ayahku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalananku yang kutempuh ini. Sekiranya ada seorang gadis yang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya istri yang telah ditentukan Tuhan bagi tuanku itu. Belum aku selesai berkata dalam hati, Ribka telah datang membawa buyung di bahunya dan turun ke mata air, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan air minum. Segera ia menurunkan buyungnya dan memberi aku minum. Dan ia pun memberi minum bagi unta-untaku. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan. Allah Tuanku Abraham telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil perempuan dari tuanku itu, dari tuanku ini bagi Ishak. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga, supaya aku tahu ke mana aku akan melangkah. Mendengar semuanya itu, Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini adalah datangnya dari Tuhan. Lihatlah Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu. Keesokan harinya Ribka berangkat bersama rombongan Eliezer. 1 minggu dalam perjalanan menuju Kanaan, tibalah Eliezer bersama Ribka di Kanaan pada petang hari. Nah, seorang lelaki melayangkan pandangannya ke arah rombongan itu, dan Ribka pun melayangkan pandangannya kepada pria itu. Garam di laut dan asam di gunung bertemu di dalam kuali. Laki-laki dan perempuan kalau jodoh bertemu juga pada akhirnya. Saudara-saudara, walaupun Ribka harus menempuh jarak antara 700 sampai 800 km, mereka atau saudara Ribka ini rela meninggalkan ibu bapanya, meninggalkan kotanya demi si jantung hati Ishak yang telah ditetapkan sebagai keluarga yang daripadanya akan lahir bangsa-bangsa. Bahkan dari keturunannya akan lahir Mesias, Sang Juru Selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang penting untuk kita simak dari perikop pembacaan kita ini? Pertama, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan atau segala rencana kita serahkan kepada Tuhan. Termasuk rencana mencari jodoh seperti yang dilakukan Abraham bagi Ishak anaknya. Yang kedua, Eliezer, hamba Abraham, adalah orang yang berhikmat dan tahu dia takut kepada Tuhan, dan Tuhan pun menunjukkan jalan sehingga ia menjawab doa dan harapannya. Kemudian yang berikut, Ishak mendapat istri bukan hanya sangat cantik parasnya,
tetapi ia seorang cekatan, cerdas, rajin dan memiliki kepekaan sosial yang sangat tinggi, yang layak menjadi seorang istri bagi anak perjanjian, yaitu Ishak. Dalam kehidupan kita, kita pun diajak untuk selalu mempertaruhkan segala rencana kita di bawah kuasa kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua, dan teristimewa orang-orang yang belum punya pasangan, kiranya bisa membaca Kejadian 24 ini berulang-ulang sehingga ia memahami bagaimana itu yang disebut jodoh di tangan Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh, menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita, agar kita belajar untuk selalu membawa rencana kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembali dalam kehidupan sehari-hari, kiranya kita belajar untuk selalu membawa rencana-rencana kita kepada Tuhan. Kita merespon firman Tuhan dengan menggunakan nyanyian rohani 127 ayat 1 dan 3. Benar dan baik semuanya yang diperbuat Allah, dibimbing oleh tangannya, ku tak berjalan salah, di sisinya selamanya, ku aman dan selamat, dipimpin dengan hikmat. Pengasihan semuanya yang diperbuat Allah, didengarnya keluh kesah, setia sedekahlah, kuatirku di hatiku, tak tersembunyi jua, ditiliknya semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, kita bersama-sama berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami.
Kami boleh bersama-sama menyembah memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami pada hari Minggu yang Kau kuduskan hari ini. Kami berterima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan. Kiranya melalui firman-Mu ini kami mendapat petunjuk bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah gagal. Seperti yang dialami dirasakan oleh Abraham melalui Eliezer hambanya untuk mencarikan jodoh bagi anaknya ketika Abraham sudah ada pada usia yang suntuk. Walaupun perjalanan Eliezer sangat jauh, tetapi Tuhan menopang dan menyertai sehingga rencana mulia bagi anak kekasih Abraham boleh berhasil. Begitupun ya Tuhan, kiranya melalui renungan ini kami diingatkan dalam segala perencanaan kami, termasuk di dalam mempersiapkan generasi kami memasuki rumah tangga yang baru. Kami pun diingatkan untuk selalu menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan kuasa kasih Allah, sehingga kami tidak salah pilih dan menetapkan jodoh bagi generasi kami, tetapi kami berjalan seturut dengan petunjuk dan pedoman daripada-Mu, seperti yang dilakukan oleh hamba-Mu Abraham. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk segenap umat-Mu yang kami layani di Jemaat Tello, di Jemaat Bontobunga, dan Bukit Harapan Moncong Loe. Tuhan menolong dan memberkati mereka di dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan, sehingga di dalam usaha dan pekerjaan kami masing-masing, umat-Mu selalu menyaksikan kemurahan dan kasih Tuhan. Tuhan cukupkan kebutuhan setiap hari. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, baik sebagai abdi negara, baik itu sebagai TNI Polri, sebagai PNS, sebagai pengusaha atau sebagai karyawan. Allah berkenan memberkati usaha pekerjaan mereka, sehingga melalui usaha-usaha mereka boleh berhasil. Apapun tugas pekerjaan kami, Tuhan berkenan, sehingga melalui pekerjaan kami berkat-berkat-Mu selalu masuk dalam keluarga-keluarga umat-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan, baik itu di rumah-rumah mereka maupun di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan melawat dan memulihkan mereka. Dan ya Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di muka bumi ini mengalami ancaman yang serius dari virus corona yang sedang mengancam kehidupan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengulurkan tangan kuasa-Mu dan memulihkan umat ciptaan-Mu, sehingga kami semua dipulihkan, terkhusus saudara-saudara kami yang terpapar oleh virus corona. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan kekasih-kekasih mereka, Engkau menghiburkan dan menguatkan mereka, sehingga mereka tidak putus harap. Sebab sesudah kematian ada kehidupan yang baru di dalam Yesus. Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, berkati pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok tanah air. Segenap aparat negara yang diberikan tanggung jawab untuk berjuang sekuat tenaga bersama dengan saudara-saudara kami di Dinas Kesehatan untuk memerangi virus corona bersama rakyat. Dan harapan kami, suatu hari kelak virus ini boleh lepas dari bangsa kami. Bahkan kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada para ilmuwan yang sedang berjuang untuk mencari obat dan vaksin, sehingga saatnya boleh ditemukan sebagai penawar dari virus yang mengancam hidup kami. Kami mohon. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya. Kiranya bertambahnya ulang tahun mereka
Mereka selalu tahu mensyukuri kasih dan kemurahan Tuhan, termasuk ulang tahun. Sebab kami sadar Tuhan bahwa ulang tahun hanya oleh anugerah daripadamu. Karena itu pujian dan hormat kami kembalikan kepadamu. Dan biarlah sukses selalu menyertai mereka. Ya Allah yang ada di dalam sorga, kami berdoa untuk segenap hamba-hambamu dalam jemaat ini. Baik sebagai penatua, Siamas sebagai pendeta, agar kami sehati di dalam membangun jemaat Allah di tempat ini. Dan melalui umatmu ini, Tuhan selalu dipermuliakan. Kami bawa semua pergumulan-pergumulan umatmu kepadamu ya Tuhan. Terkhusus pergumulan karena masalah ekonomi. Kami mohon kiranya Tuhan membuka pintu, membuka jalan bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan. Sehingga saatnya boleh menemukan pekerjaan, bahkan bisa menciptakan pekerjaan. Ada banyak anggota jemaat yang pulang ke kampung pada masa wabah virus corona ini. Kami mohon Tuhan pun menyertai mereka di sana. Sehingga sekalipun kami berjauhan satu yang lain, kami selalu saling menopang di dalam doa. Dan harapan kami suatu hari kelak kami boleh berjumpa satu dengan yang lain. Kala itu kami menyaksikan kebesaran kemurahan. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai, sehingga kami selalu bersama-sama ada di bawah lindungan dan kuasa kasih Tuhan. Ya Tuhan, banyak pelanggaran kami di hadapan-Mu, baik itu secara pribadi, secara keluarga, sebagai jemaat, bahkan sebagai umat manusia. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, tim musik, kantoria, pianis, segenap majelis yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, teman-teman dari tim multimedia yang meliput ibadah kami mohon Tuhan memberkati semua, agar kami semua boleh dipakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Allah yang ada dalam surga, banyak hal yang hendak kami bawa kepadamu, tetapi Tuhan paling mengenal hidup kami masing-masing. Karena itu Tuhan, karuniakanlah berkat-berkat-Mu menurut rahmat-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Ini doa dan ungkapan syukur serta permohonan dan harapan kami Bapa. Kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 16 ayat yang pertama, sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan diri serta persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai nyanyian respon dari persembahan syukur yang telah kita berikan bersama-sama, kita memuji Tuhan dengan melakukan Mazmur 105 ayat yang pertama. Ucap syukur dan pujian dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya. Segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Saudara-saudara, kita sudah berada di penghujung ibadah ini. Karena itu jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Dan jadilah berkat bagi sesama. Untuk mengakhiri ibadah ini dan memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian rohani 131 ayat 1. Pimpin aku Tuhan Tuhan dalam gurun dunia. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, jadilah makananku. Jadilah makananku. Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia. Karena itu, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sejemaat dikasih Tuhan, sebelum kita masuki lagu penutup, perkenankan kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Katito yang telah melayani kita di pagi ini. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa dirasakan oleh Bapak Pendeta, baik saja pribadi maupun seluruh keluarga, agar Bapak Pendeta tetap diberikan kekuatan, terutama kesehatan, dalam menjalani hidup yang Tuhan masih percayakan kepadanya. Dan kepada sidang jemaat dikasih Tuhan, kami mengucapkan selamat hari Minggu
Dan Tuhan berkati kita semua. Sebagai lagu penutup, kita angkat satu lagu nyanyian rohani, Tersembunyi Ujung Jalan.